Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin bolu marmer yang lembut banget. Bismillah, pertama kita lelehkan dulu margarin kalau udah disisihkan dulu. Kemudian di wadah lain kita campurkan telur dan juga gula pasir. Jadi ini kita masih pakai metode all in one. Masukin susu bubuk dan juga tepung maizena. Setelah itu tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya pakai protein rendah, bisa juga pakai yang sedang. Kemudian kita ayak semua bahan kering, tambahkan juga pasta vanila, bisa juga pakai vanili bubuk, dan juga SP sebanyak 1,5 sendok teh, bisa diganti dengan ovalet. Ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya tepungnya itu nggak berterbangan. Kalau udah hidupkan mixer, kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjajak seperti ini cukup. Nah, kalau udah ini kita ratain dulu pakai spatula ya teman-teman. Kalau udah, kita ambil adonan secukupnya. Ini nanti akan dipakai untuk membuat motif. Ini saya ambil sekitar seperempat adonan ya. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dan untuk sisa adonan kita tuangi dengan margarin yang sudah dicairkan tadi. Ini tidak langsung saya tuang, tapi saya pakai teknik pancing seperti ini. Ambil adonan secukupnya sekitar 2 sampai 3 sendok, lalu aduk balik. Kalau udah tercampur rata, baru kita tuangkan kembali ke dalam adonan. Dengan cara seperti ini, margarin akan lebih mudah tercampur ke dalam adonan dan adonannya itu tetap stabil ya. Ini kita aduk perlahan, kita aduk balik atau aduk lipat. Kalau udah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Dan untuk seperempat adonan yang tadi kita tambahkan pasta coklat dan juga coklat bubuk ya teman-teman. Ini setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Kalau mau di skip coklat bubuknya juga boleh banget pakai pasta aja. Nah, kalau udah ini siap untuk dituang ke loyang. Pertama kita tuang dulu adonan putih sepertiga. Untuk loyangnya tidak saya oles ya, ini cuma pakai kertas roti aja di bagian bawah. Tapi kalau teman-teman mau dioles juga boleh banget. Kebetulan banget ini loyang saya itu nggak terlalu lengket ya. Nah, kalau udah kita sendokin adonan coklat di bagian atasnya seperti ini, bisa dilihat caranya di video. Jadi ini saya ambil sekitar seperempat adonan coklat juga ya. Jadi 3 kali dituang gitu. Nah, ini dia. Kalau udah kita timpa lagi dengan adonan putih yang kedua. Jadi adonan putihnya itu kita bagi 3, jadi dituang 3 kali. Nah, ini kita sisakan untuk yang terakhir ya adonan putihnya. Kalau udah timpa lagi dengan adonan coklat buat garis-garis panjang aja seperti ini. Dan ini juga saya sisakan lagi sedikit ya yang coklat untuk membuat motif di bagian atasnya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita gerakin aja pakai tusuk sate atau lidi. Sebelumnya saya hentakkan dulu ya supaya memecahkan gelembung udaranya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita tuang lagi adonan putih yang terakhir yang sepertiganya. Ini kita tuangkan semuanya sampai habis, sampai menutupi permukaan yang coklat. Kalau udah hentak-hentakan lagi sebentar, sisa adonan coklat masukin ke dalam plastik segitiga, gunting kecil di bagian ujungnya. Kemudian tinggal kita buat garis aja seperti ini, kita coret-coret gitu ya teman-teman. Ini guntingan plastiknya itu kecil ya. Nah, kalau udah seperti ini kita coret lagi sedikit di bagian yang agak kosong gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita putar ya loyangnya. Kita putar seperti ini bisa dilihat. Kalau udah, tarik pakai tusuk sate atau lidi di permukaannya aja ya, di permukaan motifnya itu. Kalau sudah kita ulangi lagi pakai sumpit, jadi lebih besar gitu sampai ke bagian dalam gitu ya. Jadi nggak sampai dasar gitu, jadi lebih masuk daripada yang kita pakai lidi tadi. Nah, setelah itu tinggal dilihat ya caranya seperti ini, gampang banget. Jadi selanjutnya ini tinggal kita oven di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini saya pakai oven dari Miko, untuk link pembeliannya nanti saya letakkan di deskripsi. Di sini saya pakai api atas bawah, suhunya itu cuma 150 derajat ya. Jadi beda-beda tiap oven. Kalau di oven saya yang satunya saya pakai sekitar 160 derajat. Jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Ini saya oven sekitar 50 menit. Nah, hasilnya itu seperti ini benar-benar mengembang banget ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita sisir bagian pinggirannya, baru kita keluarin dari loyang, masih dalam keadaan panas. Kemudian tinggal kita lepasin aja kertas rotinya seperti ini. Setelah itu tinggal kita balik dan kita tunggu sampai dingin atau hangat. Ini sudah dalam keadaan hangat, ini saya potong jadi 3 bagian ya teman-teman. Untuk besarnya potongan sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Ini saya bagi 3. Kemudian setiap bagiannya itu akan saya potong lagi menjadi 10 potong gitu. Jadi totalnya itu dapat sekitar 30 potong untuk satu resep ini. Nah, ini dia hasilnya, motif marmernya cakep banget.
Dan karena buat acara keluarga, jadi ini saya bikin 3 kali resep ya teman-teman. Jadi hasilnya sebanyak ini, sekitar 90 potong lebih. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.